menggunakan mempelajari tentang tambang bawah tanah. Di sini ada metode yang namanya cut and fill. Nah, di sini ada RAM, tahu RAM ya, jalan akses untuk peralatan, untuk transport material ataupun material berharga ataupun overburden. Jadi yang cocok untuk cut and fill ini bentuk endapannya vein. Jadi tebal sekitar 1-6 meter, kemiringannya sekitar 45 derajat. Kemudian endapan biji masif, sedang batuan samping bisa lunak atau kurang kompak. Nah, nanti pengaruhnya di supportnya soalnya. Kemudian endapan biji bernilai tinggi. Contohnya vein itu seperti di Antam Bongkor, tambang emas. Jadi maksudnya cut and fill setelah dilakukan penggalian, nanti materialnya diisi lubang penggaliannya diisi lagi menggunakan tailing. Jadi tailingnya dimasukin lagi seperti ini. Ini kan dia di bawah tailing nih, filling material. Bisa juga misalkan kurang material, ditambahkan lagi material lain seperti pasir. Untuk cut and fill seperti itu. Nih, bekas galian diisi dengan waste atau tailing. Jalan aksesnya, dia ramnya spiral biasanya. Spiral kayak obat nyamuk sampai ke permukaan. Seperti itu. Nah, ini dari material yang dilakukan peledakan nanti materialnya bakal dijatuhkan ke winch-nya, kemudian ditampung sama lori, nanti dari lori diantar lewat tramnya ke permukaan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Nih, sorry gambarnya jelek, soalnya susah nih pakai laptop. Oke. Jadi ramnya bentuknya spiral ya, memutar. Tujuannya spiral agar grip jalannya tidak terlalu terjal. Jadi misalkan kamu pakai kan alatnya lorimu saat penuh dia mampunya cuma 2%, mau nggak mau kamu harus bikin spiral. Jadi jaraknya bisa berkilo-kilometer. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, berjalan sendiri atau digerakkan oleh ada yang robotik, ada yang manual digerakin dengan manusia. Pak. Ada lagi? Ini mekanismenya kayak gini ya. Jadi materialnya nih, ornya yang sudah hancur, didorong ke orpas. Nanti di orpasnya itu pasti ada lori yang nunggu untuk ngangkut materialnya. Nanti tinggal lewat transport drive-nya itu maksudnya nanti ke arah RAM. Nah, setelah ini diledakin, nanti diisi dengan material isian, filling bisa pakai tailing. Ini makanya ada tulisan wet fill. Itu material filling. Ada lagi? Yang ditanyain? Ini sekedar informasi, ada deep mine shaft. Jadi shaft yang sangat dalam sekali. Jadi jaraknya sekitar 1,5 kilo atau 5.000 feet dari permukaan.
Jadi setiap nambang kondisinya seperti ini, ngadepin bahaya. Jadi kalau di tambang bawah tanah itu kondisinya nggak enak banget, pakai masker, terus debunya bukan main, belum lagi kecampur sama solar kendaraan. Jadi nggak sehat banget. Belum lagi resiko runtuhan dari material. Namanya kerja di tambang, resikonya tinggi. Ya, salary berbanding lurus lah sama resiko, sama pekerjaan kalian. Apalagi di tambang bawah tanahnya tambang batu bara, waduh. Masuk putih keluar hitam tuh. Untuk berarti kalau kayak maaf Pak, Ya gimana? untuk deep mines, misalnya kayak deep mines, berarti ntar saya langsung turun ke lapangannya gitu Pak. Ya iyalah. Kamu yang pegang ini nih, yang pegang alat bor nih. Saya punya teman, ya lulusan S1, bahkan dia experience kerja di Natarang Mining, tambang emas. Dia masuk sendiri, pegang alat sendiri, ngebor sendiri. Dia masuk di Natarangnya itu beratnya 90 kilo. 3 bulan kemudian beratnya tinggal 70 kilo. Terus alatnya berat banget ya ini. Kerjanya berat banget. Tambang bawah tanah lebih berat daripada tambang terbuka. Dan di bawah tanah itu belum lagi tetesan-tetesan air, jadi basah, lembab. Kamu makan juga di bawah, bisa-bisa. Untuk beberapa tambang ya makan di dalam situ. Ada lagi mau nanya? Pak, mohon maaf Pak. Ya, gimana? Anu masih pusing yang slide 1 itu Pak. Kan spiralnya harusnya ke atas ya Pak. Gimana sih? Tapi di sana spiralnya itu kelihatan itu kayak ke bawah gitu Pak. Jadi gini, itu ada beberapa level. Kayak gini loh, nih. Misalkan ya. Terus jalan spiralnya. Oke? Nah, jadi ada beberapa level penggalian di situ. Gambar yang ini, itu mungkin maksudnya di sini nih. Jadi di bawah-bawah itu ada penggalian seperti ini juga, di level-level di bawahnya. Gitu. Kalau kamu cuma ngerjain satu level, produksinya terbatas. Kalau kamu ningkatin produksi, kamu harus bikin beberapa level. Level itu jalur masuk ke OR itu. Udah paham? Oh berarti itu tuh maksud dari spiral ke bawah itu masih ada level selanjutnya lagi ya Pak? Ya, Kedua, benar. ketiga. Oh. Ya. Pak, izin bertanya Pak, berarti untuk and value ini Ya, gimana? Di setiap level ada penyangga-penyangganya ya Pak, dan apakah untuk menggunakan peledakan itu nggak mengganggu alat-alat pertambangan kayak yang tadi itu Pak? Ya, setiap level biasanya ada supportnya, ada penyangganya untuk menghindari material yang runtuh. Tapi di beberapa tambang juga nggak butuh support. Kalau nggak ada retakan. Tapi biasanya kalau ada peledakan itu bikin retakan, jadi dikasih support. Terus apalagi tadi untuk pertanyaannya? peledakannya itu sendiri emang nggak mengganggu alat-alat itu bakal mengganggu rem atau jalur tambang itu sendiri Pak, atau mengganggu transportnya gitu Pak? Oh enggak. Jadi kalau saat dilakukan peledakan itu biasanya aktivitas penambangan seluruhnya dihentikan. Yang bekerja cuma blaster engineer. Jadi nggak ada orang lagi selain blaster di sana. Blaster juga sebenarnya ngeledakinnya dari jauh, dari luar. Tapi di beberapa tambang yang luas, dia ngeledakinnya ya di dalam situ juga, kan di posisi yang aman. Kemudian getaran hasil peledakannya itu direk
direkayasa agar tidak merusak ram, tunnel, rise, winch yang ada di tambang tersebut. Jadi nggak lubang-lubang atau terowongan-terowongan yang ada di situ. Dan nggak ada orang lagi kok. Alat-alat. Baik Pak, makasih Pak. Ada lagi? Oke, sekarang ada square set stopping. Nah, square set stopping ini sebenarnya apa namanya? Lebih ke tambang konvensional. Jadi kalian cuma perlu tahu aja ini tambang-tambang zaman dulu. Jadi orang zaman dulu itu gimana sih cara nambangnya kalau di bawah tanah? Gimana sih cara dia bikin supportnya? Dia bikin supportnya seperti ini nih. Kotak-kotak seperti ini. Jadi dia ngikutin kemana ornya. Misalkan ini ornya, ya udah dia bikin penyangganya seperti ini. Dia bakal terus ngikutin ornya. Jadi struktur or atau batuan sampingnya biasanya lemah, makanya dia bikin penyangganya banyak seperti ini. Kemudian bentuk deposit tidak teratur, tebalnya biasanya kurang dari 3,6 meter, soalnya kalau lebih dari itu perlu banyak kayu, jadi banyak kos, dan biayanya aja sudah tinggi gitu. Kalau kamu mau nerapin ini biayanya udah tinggi. Untuk personil sama material, kenapa dikatakan untuk personil? Soalnya banyak, namanya zaman dulu pakainya tenaga manusia. Seperti itu. Pak, ya. Untuk material square set timberingnya ini berarti nggak akan dilepas lagi ya, Pak? Ditinggal aja gitu aja. Ya, benar. Kalau dilepas dia longsor. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita masuk ke long wall mining. Nah, long wall mining ini tambang bawah tanah untuk batu bara. Jadi dia menggunakan dongkrak hidrolik, namanya jack, kemudian untuk menyangga atap tambang, panjang rangkaiannya bisa 180 meter. Kemudian penggalian memakai besi potongan dengan memotong-motong batu bara 50 sampai 75 cm. Jack secara otomatis bergerak maju, sementara atap di belakangnya dibiarkan runtuh. Batu bara ditransport menggunakan belt conveyor, produksi bisa 4-5 kali lebih besar dari room and pillar. Room and pillar nanti tak jelasin. Kemudian tidak bisa diterapkan jika lapisan batuan di atasnya bisa mengalami penurunan atau subsidence. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada alat pemotongnya. Kemudian ini namanya jack. Jadi awalnya seperti ini nih. Dia gali ke depan. Arahnya ke depan sini, dia gali ke depan. Kemudian material kekikis, jacknya maju. Nanti yang di belakang longsor. Seperti itu. Dia maju, kemudian belakang longsor. Maksudnya material di atas yang nggak boleh subsidence atau penurunan itu maksudnya penurunan tiba-tiba. Seandainya mineralnya clay atau lempung yang lunak, dia bisa langsung turun. Jadi nggak cocok untuk long wall mining. Seperti itu. Di sini ada yang ditanyakan? Berarti untuk long wall mining nanti itu ada jalur shaft-nya ya, Pak? Dia biasanya pakai adit. Pak? Pakai adit. Oh. Bisa juga ya pakai shaft, cuman kebanyakan pakainya adit. Oke. Tapi mekanismenya udah ngerti ya? Ngerti, Pak. Oke. Jadi berarti satu arah kan, Pak, berarti? Ya, dia satu arah. Misalkan seperti ini ya.
Ini lapisan batu bara nih. Ini aditnya nih. Nih di sini adit ya. Ini mungkin pakai dia pakainya belt conveyor. Jadi belt conveyornya dari sini ini ada drum shearer sama jacknya. Ditransport lewat adit keluar. Seperti itu. Nah, dia bakal ngikis ke depan, ngikis lagi, dikikis lagi, kemudian yang belakangnya dibiarin longsor. Ini bakal longsor. Dia bakal maju sampai sini. Biasanya di sini disisakan batu baranya untuk non material, jadi biar nggak langsung longsor materialnya. Kalau kamu nggak sisakan di sini, kamu nggak bisa mengeluarkan peralatanmu. Makanya di sini batu baranya nggak ditambang. Gitu. Jadi dia ngabisin batu baranya sampai sini aja. Pak, untuk dongkrak hidrolik jacknya itu sendiri hanya sebagai penyangga batuan di atasnya atau juga sebagai penggali juga, Pak? Sebagai penyangga saja. Untuk penggalinya menggunakan drum shearer. Jadi dia seperti gergaji. Ya disebut gergaji. Ya gergaji tapi gimana ya? Jadi dia gunanya untuk ngikis material. Bentuknya emang mirip gergaji mesin itu. Nah, si shearernya, drum shearernya ini bakal ngikis batu bara. Biar si alat nggak keruntuhan sama material. Makanya saat dia udah kekikis batu baranya, si jacknya ini bakal maju sendiri. Dia bisa maju. Gitu. Bisa di-copy? Bisa. Maaf Pak, berarti untuk semua material yang dikikis sama drum shearer-nya itu bakal dibawa ke atas semua ya Pak? Lewat apa tadi? Adit? Ya, pakai belt conveyor. Terus, oke. Ya, gimana? Ada lagi? Pak, izin bertanya Pak, itu cara memasukkan jack ke dalam itu bagaimana ya Pak? Sedangkan kan ukuran dari muka tanah itu ke dalam itu sangat dalam sekali ya Pak. Cara memasukkan si alat pengikisnya itu bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Ya, oke. Misalkan nih, ini deposit batu baramu, ya. Kamu bikin dulu terowongan. Bikin terowongan, ya udah, nanti alat dimasukin tuh lewat terowongan aditnya. Mungkin jaraknya jauh, mungkin aja, mungkin jaraknya dari sini ya, misalkan dia agak dalam tuh. Tapi kalau dalam banget, dia nggak pakai long wall biasanya, pakai metode lain. Kalau cuma agak dalam aja, dia bikin adit, mungkin agak panjang, tujuannya agar kemiringannya tidak terlalu terjal, jadi konveyornya leluasa, ngangkut material. Nah, udah tinggal kamu angkut aja alatmu, taruh di sini. Nanti dia mulai gali tuh di sini. Gali sedikit, jacknya dipasang. Gali lagi ke depan, jacknya pasang lagi. Gali lagi, jacknya pasang. Seterusnya seperti itu. Nanti sampai sini, drum shearer-nya maju, jacknya maju. Ke sini lagi, jacknya maju lagi. Seperti itu. Seterusnya. Bisa di-copy? Oh, berarti kalau drum shear-nya itu yang maju duluan itu yang paling atas dulu ya Pak? Baru yang bawah dan selanjutnya gitu. Maksudnya gimana yang paling atas? Oh, ini ada dua tuh. Iya Pak. Atas bawah gitu maksudnya. Iya, yang atas dulu dong. Kalau yang bawah duluan, alat di atasnya longsor dong. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi?
Kalau nggak ada, ini di waktu yang tersisa kita bahas alat, biar tahu alat. Nah, ini ada bulldozer. Bulldozer itu biasanya dipakai untuk mendorong material. Jadi material-material yang sudah diberai, sudah dilakukan pembongkaran, terus pengen melakukan perapian material, biasanya di area reklamasi, di area penambangan biasanya untuk support. Jadi support, kalau area penambangan setelah diledakin materialnya kemana-mana, agar si ekskavator mudah mengumpulkan materialnya, ngambil materialnya, didorong sama dozer. Kalau di area reklamasi, area timbunan yang bentuknya nggak rata, didorong materialnya agar rata menggunakan bulldozer. Kemudian dump truck. Dump truck seperti truk-truk yang biasanya kalian lihat, dia gunanya buat transport material, jadi memindahkan material, membantu memindahkan material. Kemudian loader. Nah, loader kalau untuk pekerjaan sipil, dia bisa untuk apa namanya? Yang sebenarnya ada juga yang gali, cuman materialnya biasanya mudah hancur kayak pasir atau tanah. Tapi kalau ditambang biasanya dia untuk memuat material. Jadi misalkan di stockpile batu bara, dia ngambil material batu bara terus dituang ke crusher atau dipindahkan ke truk juga bisa. Tapi dia untuk material yang sudah hancur. Nah, ini truck loader. Jadi truck loader itu bucketnya yang membedakan. Kalau ini kan dia lebih pipih. Kalau yang ini seperti wheel loader sebenarnya. Seperti atasnya bucketnya. Sampai sini ada yang ditanyain? Kalau nggak ada, lanjut ke wheel loader. Nah, seperti ini. Di sini ada tumpukan material, misalkan ditambang pasir atau batuan. Jadi si loader biasanya memindahkan material yang sudah hancur dari hasil crushing ke truk seperti itu. Kemudian ada electric shovel atau juga power shovel. Power shovel ini alat gali, tapi perlu diingat power shovel ini hanya bisa menggali untuk level yang setara dengan dia. Jadi dia nggak bisa menggali di level yang di bawahnya. Kenapa? Karena bentuk dari, bentuk dari bucketnya itu seperti ini. Beda sama beku yang bentuknya seperti ini. Jadi dia cuma bisa ngambil material yang di bawahnya. Kalau beku dari atas bisa. Beku itu jangkauan radius materialnya dari atas sampai bawahnya alat. Misalkan ini ada beku ya. Bukan shovel, beku. Armnya itu jangkauannya sampai bawahnya dia. Sedangkan kalau untuk power shovel, shovel itu jangkauannya dari material itu. Nih. Dari sini ke atas, itu doang kalau shovel. Dan dia numpahkan materialnya dari bucketnya sini, dibuka, ditumpahkan ke dump truck. Nah, seperti ini. Ini ekskavator, beku, bentuk bucketnya seperti ini. Jadi dia bisa ngambil yang di bawah sampai di atas. Dan bedanya kalau si ekskavator ini dia ukurannya biasanya relatif lebih kecil, sedangkan shovel ukurannya gede banget. Sampai-sampai bucket shovel ini bisa jadi kamar kos. Saking gedenya. Nah, kalau ini dragline. Dragline dia ngambil materialnya kayak gini nih, dia materialnya sudah hancur, baru dia bisa ambil dari dragline. Dragline biasanya dipakai kalau pitmu dalam, terus kamu perlu mengeluarkan material, jadi kamu nggak perlu transport pakai truk, pakainya dragline.
langsung ditimbun di sini. Kemudian ada scraper. Scraper ini dia alat angkut sekaligus alat gali. Jadi dia menggali, jadi ini pisaunya diturunkan sama si scraper, dia ngambil material, nanti bucketnya keisi, nanti sudah sampai misalkan area yang mau direklamasi, dia tumpahkan lagi, langsung disebar materialnya. Itu scraper. Ada yang ditanyakan sampai sini? Udah ngerti nggak? Nanti nggak ngerti, bingung. Dikasih tugas bingung. Lanjut ya. Grader. Kalau grader itu untuk meratakan jalan biasanya fungsinya. Banyak juga dipakai di sipil kalau ada pembuatan jalan, dia untuk meratakan jalur dari jalannya kalau ditambang, yang diratakan hauling road atau rem. Nah, ini drag line tadi ya. Bisa dilihat bucketnya. Ini ada orang di sini lagi bersihin, lagi lakukan maintenance. Ukurannya besar banget. Bisa jadi berapa kamar kos kalau ini. Oke, jadi kita simpulkan yang untuk underground mining. Jadi biasanya underground mining digunakan pada deposit yang jauh berada di bawah permukaan tanah, kemudian aktivitas kerja tidak berhubungan langsung dengan luar. Karakteristiknya spatial ore-nya, country rock, bantuan hidrogeologi, faktor ekonomis, biaya eksploitasi, dan kondisi lingkungan. Jadi kalau di saat kondisi lingkungannya nggak boleh ada kerusakan tuh, misalkan atasnya udah kota, kamu bisa lakukan tambang bawah tanah, biar kotanya nggak terganggu. Tapi harus bikin support yang memadai, agar bangunan di atasnya nggak runtuh. Gitu. Tidak dipengaruhi keadaan iklim dan cuaca, kerusakan lingkungan dan tata guna lahan relatif kecil. Kamu bisa nambang di hutan lindung juga kalau di underground. Kemudian produksi yang dihasilkan relatif lebih bersih karena batuan samping tidak terikutkan, tidak memerlukan lahan bukaan yang luas. Ya kayak gini. Nih tadi jalan yang spiral. Ini vertical shaft. Ini layoutnya ya. Ini selesai kuliah, kalian belajar ya, browsing-browsing sendiri. Kalau mau di screenshot ya screenshot lah, sebelum hilang. Jadi ini materialnya nih, ditransport bisa kalau kamu pakai vertical shaft ya, kamu transport dulu ke bawah, dari bawah baru kamu tarik ke atas pakai liftnya. Gitu. Dilihat-lihat dulu lah, siapa tahu ada yang mau ditanya. Ada yang ditanyain? Ini ada sedikit lagi sebenarnya.
Ya, lanjutlah sedikit lagi. Endapan biji ini untuk sublevel atau open stop ya. Jadi endapan biji berbentuk urat, tebalnya 1-20 meter, kemiringannya kurang lebih 30 derajat. Kemudian or dan batuan sampingnya keras dan kuat. Jadi nggak gampang longsor saat ornya diambil. Kemudian batas or dan batuan samping jelas. Kemudian penyebaran grade-nya merata. Jadi kadarnya merata maksudnya grade-nya. Batas or dan batuan samping keras itu maksudnya ya kelihatan mana or, mana bijinya. Misalkan endapannya bentuknya emas, emas itu ada dua loh. Ada porfiri sama ada epithermal. Kalau porfiri itu kayak di Freeport. Jadi emasnya itu sebarannya sangat luas sekali. Jadi dari hasil intrusi magma, digambarin aja lah. Misalkan nih lapisan tanah, dia ngintrusi seperti ini. Nih, jadi bentuknya kayak gunung lah di bawah tanah. Sedangkan kalau yang epithermal bentuknya vein. Nah kalau yang ini dia nggak terlihat jelas tuh mana batuan overburden-nya, mana ornya. Tapi kalau vein, nah vein itu bentuknya kayak akar, dia bercabang. Dia hasil intrusi magma juga, tapi dia melewati celah-celah batuan seperti itu. Nah, kamu bisa pakai sublevel juga untuk di vein seperti itu. Jadi kalau yang sublevel, dia fokusnya ke level-level penggalian. Level, ingat ya, level seperti ini. Ini level. Ini level nih. Nih, ini lebih kelihatan lagi levelnya. Kemudian materialnya diledakin, dihancurin semua, terus ditransport. Seperti itu. Kalau bawah tanah gitu, batuan hancurin, jatuhkan, transport. Beda sama room and pillar. Kayak gini nih, room and pillar. Jadi suatu lapisan batu bara, nggak semuanya diambil. Disisakan pilar-pilar penyangga, kayak gini. Untuk nyangga overburden di atasnya. Jadi diledakin kayak gini, ini dilakukan peledakan, nanti materialnya diambil, ditransport, tapi disisakan pilarnya untuk nyangga overburden di atasnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Yang atas-atasnya mau ditanyain juga boleh. Pak, izin bertanya yang slide 16, Pak. Oke. Gimana? Itu kan ada spiral ya, Pak. Terus ada apa lagi ya? Itu ada bentuk vein gitu, Pak. Itu kenapa sih, Pak, pakai berbagai cara gitu? Kenapa gak satu cara gitu, Pak? Pakai spiral aja gitu misalkan. Jadi gini, ini kan penggambaran untuk kalian belajar. Jadi dikasih beberapa metode biar gampang bayanginnya gitu sebenarnya. Nah, tapi di tambang yang asli juga memungkinkan untuk ada dua metode. Kalau cadangannya besar, kamu pengen ningkatin produksi, jadi kamu bikin dua jalur, ada yang vertikal, ada yang spiral, seperti itu. Biar material banyak yang keluar. Bisa di-copy? Bisa, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ada lagi? Kalau ini yang sublevel dibiarin kosong ya, dia nggak bakal runtuh karena syaratnya batuan sampingnya keras dan kuat. Gitu. Dan itu apa? Itu pun juga berlaku sama regular pilar open stop kan, Pak? Apa nih? Room and pilar mining itu pun juga batuan atasnya juga harus keras kan, Pak, dan kuat. Iya, bukan keras. Paling enggak kalau yang room and pilar itu batuan atasnya enggak subsidence, tidak terjadi penurunan.
Maksudnya penurunan itu materialnya itu lembek kayak tanah liat. Kalau dia kayak tanah liat kan pasti perlahan-lahan dia turun kan gitu. Paling enggak dia masif walaupun dia batu pasir. Dan ya memang lebih baik kuat gitu. Dia kalau terlalu lemah, dia ngomongnya bukan lunak, ya lemah. Kalau di room and pillar, kenapa lemah? Soalnya hubungannya sama retakan-retakan. Jadi ada kekar-kekar enggak, ada sesar enggak di situ di bagian atasnya. Kalau banyak kekar atau sesar, dia gampang longsornya. Gitu. Sedangkan kalau kamu bilang lunak itu lebih ke gampang runtuh, sedikit-sedikit runtuh gitu. Ini untuk room and pillar juga grade sama ketebalan dari batu baranya, atau mungkin dia pakai ore juga. Ore-nya itu relatif rata, jadi kemiringannya relatif datar, terus recovery-nya perolehan tambangnya cuma 50-75%. Kenapa? Karena disisain pilar-pilar itu. Jadi nggak bisa semuanya kita ambil. Mungkin cuma setengahnya, paling banyak 75%. Gitu. Maaf Pak, kalau seandainya nih kita mau nambang batu bara, nah metode yang pertama kita gunakan tuh regular pillar, room and pillar mining ini. Nah itu kan berarti kan masih ada sisa kan Pak batu baranya. Yeah. Itu bisa nggak sih Pak kita ambil lagi tapi menggunakan metode lain, tapi kita kasih penyangga di atasnya? Oke. Sebenarnya kalau teknologi yang baru ada, jadi pilarnya pakai robot. Jadi dikasih pilar sementara, pilarnya diambil, dipasangin penyangga mekanis. Setelah itu penyangga mekanisnya dilepas, nanti dibiarin runtuh gitu. Akhirnya kalau room and pillar yang orisinilnya itu material di atasnya tidak runtuh, tapi dengan pembaruan ini dengan teknologi pakai peralatan mekanis nanti dibiarkan runtuh gitu. Berarti sistem mekanisnya nanti itu kayak hydraulic jack itu ya Pak? Ya, untuk peruntuhannya. Betul. Oke, ada lagi? Ini ada terakhir ya. Harusnya shrinkage, itu salah tulis tuh. Kemudian penambangannya ke arah atas, dilakukan peledakan, endapan biji berbentuk vein, lebar dan kemiringan lebih dari 50 derajat, ore dan batuan samping tidak mudah runtuh. Penyebaran grade agak homogen, jadi kadarnya agak homogen. Ini sebenarnya mirip, tapi dia peledakannya masif. Nah, kemudian ini kalian bikin seperti glory hole tadi, transfer ore, kalian bikin transfer ore di sini yang diangkut sama lori atau truk gitu. Atau LHD lah nama dalam truk untuk bawah tanah seperti itu. Yang ini paham? Sama aja kok, sederhana. Tapi nggak apa-apa kalau mau nanya. Tapi Pak, saya di situ baca katanya lubangnya itu bisa di drill secara horizontal ataupun dari atas gitu loh Pak. Itu maksudnya bisa dari samping juga Pak? Bisa aja, yang penting materialnya bisa tertransfer. Jadi gini, kalau maksudnya dari samping, mana sini? Kalau dia dari bawah kan lurus ke bawah gini kan. Ya kalau dari samping kamu bikin channel ke samping gitu. Maksudnya buat transfer ore kan, Ali?
Iya Pak, buat transfer Ya. ore-nya. Bisa juga, ada juga yang miringnya sedikit doang. Ada juga, tapi ini di bawah udah dasar ya. Batasnya sini, ini ore-nya, ada juga yang kayak gini. Ingat, batuan samping keras, jadi saat di sini nanti ada sisa, alat bisa ngambilin masuk. Gitu. Ada lagi? Oh ya, ini udah saya bilang belum. Pokoknya di sini material di atasnya, jadi sebagai roofnya room and pillar ini nggak boleh banyak klit ya. Nggak boleh banyak rekahan. Udah ngomong belum tadi? Ya, biar nggak mudah runtuh atapnya. Kalau misalkan kondisinya memungkinkan, dipasangin wire mesh. Misalkan dia mudah runtuh nih, tapi fragmen-fragmen kecil, kamu pasangin wire mesh. Wire mesh itu kayak jaring-jaring penahan dari besi ya. Jadi bentuknya kawat-kawat besi berbentuk jaring untuk nahan fragmen-fragmen material agar tidak mudah runtuh. Ya, sampai sini kuliah hari ini. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, tugas ya. Nanti tugasnya saya, jadi gini, tak jelasin di sini aja, biar nanya di sini.